Oke, jadi fasenya adalah teman-teman sudah punya rekening efek ya dan sudah proses di Philip seperti itu. Yang terpenting itu adalah teman-teman dibuatkan satu rekening ya khusus ya yang tujuannya adalah untuk menampung dana nih ya yang dikenal dengan rekening dana nasabah. Ya, jadi ini penting ya buat teman-teman. Jadi yang baru memulai berinvestasi paham bahwa ketika bertransaksi di pasar modal ya, rencana beli saham gitu, nanti duitnya itu ditaruh di rekening dana nasabah atas nama teman-teman juga ya. Nah, tidak atas nama sekuritasnya, tapi atas nama teman-teman. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk keamanan juga buat investor teman-teman ya. Jadi nanti dananya akan ditransfer dulu lewat RDN baru nanti beli ya atau sebaliknya ketika ingin menjual ya, ingin menjual sahamnya gitu kan nanti kan ada nilai ya yang didapatkan dari hasil penjualan itu juga akan masuk ke rekening dana nasabahnya itu ya. Nah, kemudian baru ditarik ke rekening sumbernya, ya, rekening sumbernya. Nah, itu gunanya adalah rekening dana nasabah, ya, kalau masih pada bingung. Kemudian, ya ini penting nih, ya, teman-teman kan sebagai investor pemula, ya, akan memulai untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Jadi, secara pilihannya ada dua ya, bisa dengan cara nabung saham, bisa dengan cara trading saham. Memang bedanya apa sih, gitu kan? Nah, jadi nabung saham ini sama dengan konsep menabung ya. Jadi kita berinvestasi secara berkala ya. Jadi maksudnya ya teman-teman investasinya jangka panjang ya. Jadi nanti sisihkan ya. Ini kan teman-teman harus memulai gitu kan. Jadi mulai dengan menyisihkan dananya ya berapa aja bisa gitu ya. Berapa aja bisa. Nanti kalau misalnya udah cukup beli satu saham baru langsung dibelikan. Gak apa-apa untuk periodenya misalnya 1 bulan sekali ya atau misalnya kalau bisa 1 minggu sekali lebih bagus lagi nih gitu. Itu nabung saham ya. Kalau trading saham ini biasanya yang membedakan adalah jangka waktunya itu lebih pendek ya. Biasanya transaksinya itu bisa hitungan dalam 1 hari 1 minggu ya, bahkan bisa juga dalam jangka waktu per sekian detik. Itu namanya trading saham. Nah, jadi sekali lagi kalau nabung itu horizon waktunya itu ya jangka waktunya jangka panjang tujuannya. Kalau trading saham itu jangka pendek, teman-teman ya. Itu. Nah, ini beberapa yang wajib diketahui oleh investor pemula seperti teman-teman yang baru punya account ya. Kan belum pernah login atau ada yang sudah pernah login tapi belum pernah memiliki pengalaman untuk membeli saham perdananya nih. Nah, jadi ibaratnya sekarang teman-teman sudah punya SIM dan kendaraan, bagaimana caranya untuk mengendarainya, gitu ya? Nah, tentu saja kan teman-teman harus tahu, gitu kan? Nah, kayak kalau misalnya narik motor, gitu ya, di mana tempat remnya, di mana tempat gasnya, ya, rambu-rambunya di mana, gitu ya, di mana tempat SPBU-nya. Nah, begitu juga kalau di pasar modal nih, ya, ada beberapa hal yang harus diketahui. Misalnya, perusahaan apa yang akan dibeli? Nah, ini paling penting pertanyaannya. Kenapa? Karena di Bursa Efek Indonesia ada banyak sekali perusahaan ya, ada 800 lebih perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, tentu saja akan sedikit bingung untuk membeli ketika teman-teman tidak tahu harus memulainya dari mana. Ya, tadi misalnya pas login di sistem, ya baru akan melihat perusahaan-perusahaan yang ada itu banyak sekali ya dan pergerakan kalau lihat dari running trade itu bergeraknya cepat sekali gitu ya. Nah, akan bingung ketika teman-teman tidak punya cara untuk memilihnya ya. Nah, perusahaan apa yang akan dibeli? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara jual belinya? Ya. Nah, bagaimana harga itu terbentuk ya? Bagaimana antara pembeli dan penjual itu bertransaksi. Nah, itu ya. Yang ketiga, apa untung ruginya? Nah, ini penting ya. Pasti yang ada di sini semuanya pengen untung ya. Tapi jangan lupa ya, di balik sisi keuntungan juga ada resiko atau resiko kerugian ya, seperti itu. Nah,
Ketika nggak tahu, itu resiko itu pasti ada, ya. Nah, kemudian berapa dana yang harus disiapkan, ya. Kemudian bagaimana menilai perusahaan yang bagus, ya. Kemudian perlindungannya. Nah, ini akan saya sedikit jelaskan, ya, buat teman-teman semua. Oke. Nah, perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia ada sebenarnya banyak, ya. Yang ada di slide ini teman-teman juga bisa lihat, ya. Dan saya yakin juga sebagian besar di sini, ya, sudah pakai produknya, ya, sudah pakai produknya dan dikonsumsi bahkan mungkin setiap hari, ya. Jadi sekarang ini ya jangan hanya berkonsumsi saja, ya, jangan hanya menggunakan produknya saja, ya, tapi coba dong, ya, lebih produktif, ya. Soalnya tadi dengan cara ya membeli sahamnya. Kenapa? Karena kita sebagai pembeli perusahaan, kita sebagai owner, ya, kita sebagai investor itu sebagai owner perusahaan, seperti itu, ya. Nah, ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang kita bisa beli. Nah, kalau cara jual beli saya yakin juga nanti akan lebih gampang ketika akan dicoba secara langsung nih, ya, lewat sistem. Bagaimana cara loginnya, ya, apa itu bid offer, gitu ya, kan teman-teman nih akan dilihat di sistem tuh ada bid sama offer, ya. Bid ini tempat antrean beli. Jadi yang tadi belum atau akan memulai untuk membeli harus antre dulu di sini, ya. Nah, kalau offer itu adalah antrean jual. Tentu saja teman-teman ketika baru memulai belum memiliki saham, ya, belum bisa menjual, ya. Tapi ketika sudah punya saham, nah nanti baru bisa jual nih. Nah, antreannya akan masuk di sisi offer, ya. Oke, nanti ada kode saham, dilihat nih, ya. Setiap kode saham itu ada kodenya 4 huruf, ya, pasti, ya. Dan semua perusahaan pasti ada kodenya 4 huruf. Yang penting lagi adalah ada satuan perdagangan yang namanya adalah lot, ya. Nah, satu lot itu sama dengan 100 lembar, ya. Jadi teman-teman harus mengkalkulasi, ya, setiap transaksi itu, ya, minimum 1 lot karena itu wajib, gitu, ya. Dan nanti harga per lembarnya harus dikalikan dengan 100, ya. Dan sebagai informasi, harga saham di Bursa Efek Indonesia itu paling rendah adalah Rp50, ya. Dengan kata lain, kalau kita beli harganya yang 50 sebanyak 1 lot itu sama dengan 5.000 saja, ya. Itu di luar fee, ya. Itu. Nah, seperti itu perhitungannya. Oke, next. Nah, mengenai biaya ini penting juga teman-teman ketahui, ya, ketika baru memulai. Karena nanti, ya, akan ada beberapa komponen biaya akan dikenakan kepada teman-teman sebagai investor, ya. Nah, jadi ada yang namanya adalah fee beli, ada yang namanya adalah fee jual, ya. Nih di dalam slide saya akan coba menjelaskan, ya. Ini contoh transaksi di pasar sekunder. Kok ada pasar sekunder, Pak? Ya, jadi di Bursa Efek Indonesia itu dikenal 2 pasar, ya. Ada pasar primer atau pasar perdana, dan kemudian ada pasar sekunder. Nah, kalau pasar perdana atau pasar primer ini biasanya adalah pasar di mana perusahaan itu baru pertama kali melakukan proses yang namanya adalah go public, ya, atau istilahnya IPO, ya, atau initial public offering. Jadi ini proses ketika perusahaan itu baru pertama kali akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya. Nah, tapi kalau perusahaan itu sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya, kemudian ini disebut dengan pasar sekunder. Nah, ini mekanismenya yang berlaku. Contoh, ya, misalnya, ya, ada Hilang suaranya, Pak. Macet dia. Ya, sinyal mungkin. Nusa, mungkin bisa diinfo ke orang kalau Zoom-nya macet. Apa, Pak? Ini maksudnya si moderatornya. Oh. Bisa diinfo. Ya,
disconnect. Halo Pak, Halo, macet tadi Pak. sekarang udah aman ya? Udah. Iya, ya. Kayaknya tadi sinyalnya ya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, ketika bertransaksi di pasar sekunder ya, contohnya tadi ini penting ya, ini konsep dasar yang wajib diketahui dulu. Karena ketika nanti sudah di sistem, ini tidak ada penjelasan ini lagi. Ya, sudah dalam fase langsung bertransaksi. Ya. Nah, contohnya nih, beli saham WXYZ sebanyak 2 lot. Ya, berarti nilai transaksinya 2 kali 100. Ya, karena 2 lot kan karena 1 lot kan 100 lembar. Belinya 2 lot berarti 2 kali 100. Nah, dikali 5.000 ya, karena harga sahamnya 5.000 per saham atau sama dengan 1 juta. Nah, apakah hanya 1 juta aja yang dibayarkan? Tentu saja tidak. Di sana ada fee yang dikenakan oleh perusahaan sekuritasnya. Ya, nah contoh dalam hal ini 0,3%. Nah, jadi 0,3% dikali nilai transaksi, ya 0,3% dikali 1 juta atau sama dengan 3.000 saja. Ya, jadi nggak besar sebenarnya biayanya. Nah, selain fee beli ya, dikenal dengan fee beli, ada juga PPN ya. PPN juga akan dikenakan ya 11% ya. 11% kali 3.000 ya, 330 ya. Jadi total saham yang dibeli itu sama dengan 1.330 ya. Nah, jadi itu ketika beli. Ketika jual komponennya hampir sama, ya membedakan itu biasanya fee jualnya lebih besar. Ya, nah kalau dalam ini dicontoh sama nih, ya 0,3% juga contoh, ya. Nah, jadi kalau kita jual di harga yang sama, ya, kalau dijual harga yang sama, ya berarti jumlah duit yang akan masuk lebih sedikit nih. Kenapa? Karena komponen biaya ketika menjual itu lebih besar. Ya, betul. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Return sama risk-nya. Ya, jadi kita mengenal ada 3 potensi keuntungan ya. Kita kenal dengan capital gain. Ketika kita jual sahamnya lebih tinggi daripada harga beli, kalau kita jual harganya lebih rendah dari harga beli namanya capital loss. Ya. Kemudian kalau kita punya saham dan perusahaannya itu untung, dia biasa bagi dividen. Tapi kalau perusahaannya itu tidak untung, dia tidak akan bisa bagi dividen. Atau mungkin juga untung, ya, tapi dia tidak membagikan dividen pada periode itu, ya. Biasanya mungkin akan dibagikan di periode berikutnya. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga ada hak suara, ya. Jadi teman-teman, ya, walaupun punya hanya 1 lot saham saja, misalnya ya perusahaan X misalnya, itu juga tetap punya hak suara. Ya, hak suaranya apa? Ya, jadi hak yang melekat pada investor yang memiliki kewenangan dalam perusahaan itu ya sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Ya, itu namanya hak suara. Nah, kalau risikonya satu lagi adalah bangkrut. Ya, oke, kalau untuk dana ya itu tergantung dari harga sahamnya ya. Tentu saja ini berubah-ubah harga. Untuk harga tertingginya ya, kalau harga paling rendahnya itu tetap Rp50 per lembar ya. Kalau mungkin harga tertingginya itu bervariasi ya, tergantung dengan mekanisme atau harga yang terbentuk di pasar. Oke. Nah, konsep yang mungkin nanti perlu didalami ya setelah teman-teman yang baru memulai ini paham mengenai aplikasi dari sekuritas, teman-teman kemudian harus paham ya atau mengenal ada analisa yang ada atau yang wajib dipelajari di pasar modal ketika memutuskan untuk membeli saham. Katakanlah contohnya misalnya adalah analisa fundamental. Nah, ini ibaratnya kita ketika memutuskan ingin membeli suatu perusahaan, kita harus tahu berbagai macam informasi ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah komponen manajemen keuangan ini kan komponen mikronya ya yang ada di perusahaan itu. Komponen makronya juga kita harus tahu. Contoh misalnya ya, kondisi ekonomi global.
terus kemudian kondisi sektor dari perusahaan itu, ya, itu juga harus dipahami atau minimal diketahui. Baru kemudian perusahaan itu sendiri dilihat, ya, ke laporan keuangannya dilihat, ya. Biasanya kalau investor itu suka melihat bottom line-nya, gitu ya, apakah kondisi perusahaannya ini lagi untung apa rugi, ya. Itu biasanya yang menjadi incaran awal, ya. Tapi kemudian banyak sekali yang bisa diketahui dari laporan keuangan itu, ya, banyak. Misalnya arus kasnya itu kemana saja, kemudian net profit margin-nya itu berapa persen, ya. Nah, itu akan teman-teman pelajari ketika akan mendalami namanya analisa fundamental, ya. Oke. Kemudian ada yang namanya adalah analisa fundamental ini akan cocok untuk investor atau teman-teman yang akan mempelajari atau untuk berinvestasi jangka panjang, ya. Nah, kalau analisa teknikal ini untuk investor yang tadi kalau pilihannya itu ingin menjadi seorang trader atau trading tadi jangka pendek, ya. Nah, ilmu yang digunakan ini sedikit berbeda antara yang tadi fundamental dengan teknikal. Kalau fundamental tadi mempelajari atau yang didalami tentang makroekonomi, kemudian juga kondisi perusahaan, ya. Kalau teknikal ini lebih kepada mempelajari grafik, ya, chart, gitu ya, itu yang dipelajari. Akan banyak nanti akan dipelajari, ya, nanti next bertahap ini juga harus dipelajari, ya. Kemudian, ya, bagaimana perlindungan? Nah, ini penting teman-teman ketahui juga, ya, sebagai investor pemula. Nah, yang penting karena begini, ya, mungkin teman-teman sudah berada di fase yang benar, ingin investasi dan investasi di tempat yang sesuai atau yang legal. Nah, tapi banyak di luar sana yang ingin investasi, tapi investasinya di tempat yang ilegal, seperti itu, ya. Contohnya lah banyak kasus-kasus investasi bodong. Nah, jadi sehingga teman-teman harus tahu, ya, kalau di pasar modal itu diawasi oleh OJK, ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Tadi saya sebutkan di awal ada namanya RDN, ya, rekening dana nasabah, ya, itu tujuannya adalah untuk memisahkan. Kemudian teman-teman juga nanti akan atau teman-teman akan memiliki SID, ya, Single Investor Identification. Nah, ini sama kayak KTP-nya investor. Nah, teman-teman akan punya juga. Kemudian ada perlindungan, ya, ada dana perlindungan buat investor. Jadi mirip untuk kalau di LPS juga ada juga. Nah, di pasar modal juga ada, ya. Jadi dalam kondisi tertentu, ya, rekening teman-teman dan teman-teman juga akan diawasi juga. Oke. Jadi kenapa saham? Ya, mungkin ini slide terakhir saya, ya, untuk sebagai pembuka. Pertama adalah tadi, ya, murah banget kok, ya, paling murah 50, ya. Ini kalau pas waktu slide ini dibuat, ya, total 30 ribuan, ya. Nah, kemudian praktis, ya, liquid, ya, jam marketnya nyaman. Maksudnya apa? Jadi praktis, tinggal jual beli sekarang dengan handphone saja. Liquid itu artinya teman-teman itu bisa jual beli kapan saja. Ini mungkin perbandingan kalau misalnya teman-teman bertransaksi atau berinvestasi di tanah, di bangunan, gitu ya. Kemudian jam marketnya nyaman, maksudnya apa? Jadi jam marketnya itu enak banget, ya, jam 10 pagi gitu, ya. Kemudian sampai jam 4 sampai jam setengah 5 gitu, ya. Jadi enak. Nah, berbeda kalau misalnya di produk lain yang 24 jam. Waktunya mungkin teman-teman akan kurang untuk istirahat, ya. Kemudian biaya murah, tadi saya sudah di awal jelaskan. Nah, biaya fee beli, fee jual itu cuma 2 kali. Ketika beli dan ketika jual. Pertanyaan adalah, kalau teman-teman beli saham ini dan disimpan misalnya adalah jangka waktu yang panjang, 10 tahun kemudian misalnya baru dijual, apakah selama menyimpan itu ada biaya? Jawabannya tidak, ya. Kenanya ketika pas beli dan pas jual saja, hanya 2 kali, ya. Pajak jangan khawatir, udah dipotong pajak di awal ketika transaksi tadi, ya, ada PPN, kemudian juga tadi ada PPH pas jual, ya. Tidak perlu biaya maintenance, ya. Namanya investasi di pasar modal atau instrumen keuangan lainnya nggak perlu biaya maintenance. Beda kalau investasi di real asset, ya, itu. Nah, kemudian ada akun reguler, akun syariah. Nah, ini juga kembali ke teman-teman, ya, yang mungkin tadi sudah punya akun reguler, punya akun syariah juga
itu silakan ya. Oke, keuntungannya juga sudah tahu juga ya. Kemudian diawasi lembaga udah saya jelaskan juga ya. Nah, jadi itu kurang lebih ya ininya ya apa namanya? Kenapa saham? Kenapa teman-teman harus memulai dengan investasi saham ya? Karena banyak sekali keuntungan yang dimiliki ya. Oke.